Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada dosen dan rekan-rekan sekalian. Saya Andi Muhammad Fadli, mahasiswa manajemen UNKT kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil rangkuman mendalam perkuliahan pengantar bisnis dari pertemuan 1 sampai pertemuan 15. Kita akan membahas bagaimana alat manajemen modern berpadu selaras dengan nilai-nilai etis spiritual dalam koridor bisnis Islam. Mari kita mulai. Di sini ada agenda presentasi yaitu satu, fondasi kepemilikan dan manajemen operasional. Kedua, ada strategi pemasaran dan perilaku konsumen. Ketiga, ada manajemen keuangan dan modal bisnis. Keempat, ada transformasi digital dan tata kelola teknologi informasi. Di sini ada agenda presentasi yaitu satu, fondasi kepemilikan dan manajemen operasional. Kedua, ada strategi pemasaran dan perilaku konsumen. Ketiga, ada manajemen keuangan dan modal bisnis. Keempat, ada transformasi digital dan tata kelola teknologi informasi. Di sini ada agenda presentasi yaitu satu, fondasi kepemilikan dan manajemen operasional. Kedua, ada strategi pemasaran dan perilaku konsumen. Ketiga, ada manajemen keuangan dan modal bisnis. Keempat, ada transformasi digital dan tata kelola teknologi informasi. Di sini ada agenda presentasi yaitu satu, fondasi kepemilikan dan manajemen operasional. Kedua, ada strategi pemasaran dan perilaku konsumen. Ketiga, ada manajemen keuangan dan modal bisnis. Keempat, ada transformasi digital dan tata kelola teknologi informasi. Di sini ada agenda presentasi yaitu satu, fondasi kepemilikan dan manajemen. Selanjutnya, poin pertama yaitu fondasi bisnis dan lingkungan makro. Pertama ada tujuan bisnis. Bisnis bertujuan menciptakan nilai tambah produk yang profitable, sekaligus menjaga keberlanjutan masa depan melalui retensi pelanggan, kesejahteraan karyawan, dan dampak lingkungan yang sehat. Jadi, tujuan bisnis yang paling mendasar bukan sekedar memutar uang atau mencari untung secara instan. Di sini kita berbicara tentang transformasi nilai. Contohnya, contoh praktis lah istilahnya, seperti bisnis kuliner risol mayo yang sedang dikembangkan di Kalimantan Timur. Tepung terigu seharga 13.000 hingga 15.000 rupiah per kilo di daerah kita diolah dengan isian telur dan mayones kualitas premium. Perubahan dari bahan mentah menjadi makanan siap saji inilah yang disebut menciptakan nilai tambah. Konsumen rela membayar lebih mahal karena ada rasa dan praktisan yang ditawarkan dan dari situlah profitabilitas yang berkah diperoleh untuk membiayai operasional usaha jangka panjang. Selanjutnya ada lingkungan eksternal. Faktor ekonomi seperti inflasi dan suku bunga mempengaruhi daya beli, aspek politik dan hukum, menentukan regulasi serta perizinan usaha. Sementara kondisi sosial dan budaya mengarahkan tren media sosial dan pergeseran selera konsumen. Jadi, bisnis tak pernah berdiri di ruang hampa. Kita selalu dikepung oleh lingkungan makro. Dari sisi ekonomi, adanya fluktuasi harga, komoditas atau inflasi lokal akan langsung menaikkan biaya produksi harian kita. Dari sisi politik dan hukum, adanya regulasi ketat seperti kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM menuntut pelaku usaha untuk adaptif agar produknya legal dan dipercaya konsumen. Dari sisi sosial budaya, gaya hidup konsumen modern sekarang sangat dipengaruhi oleh media sosial. Konsumen sekarang lebih suka belanja instan lewat aplikasi online
atau tergiur membeli produk setelah melihat konten visual yang menarik di Instagram atau TikTok. Nah, selanjutnya ada sistem ekonomi. Sistem ekonomi terbagi tiga, yaitu komando dikendalikan penuh oleh pemerintah, pasar digerakkan oleh mekanisme pasar bebas, dan campuran. Menggabungkan kebebasan pasar dengan pengawasan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi bagaimana sebuah bisnis beroperasi juga sangat bergantung pada sistem ekonomi negara tempat ia berpijak. Jika berada di sistem terpimpin, ruang gerak kita sangat terbatas karena diatur ketat pengusaha. Sebaliknya, dari sistem pasar bebas, kompetisi sangat brutal dan siapa yang bermodal besar biasanya mendominasi. Nah, Indonesia sendiri eh, menganut sistem ekonomi campuran atau bisa disebut juga dengan ekonomi Pancasila. Artinya kita sebagai pengusaha diberikan kebebasan untuk berinovasi dan bersaing di pasar bebas. Namun, pemerintah tetap hadir membuat batas pertahanan misalnya melalui regulasi penetapan harga eceran tertinggi, perlindungan hak pekerja, serta bantuan subsidi bagi sektor UMKM agar roda ekonomi tetap adil bagi semua lapisan. Nah, selanjutnya ada respon CSR. Tanggung jawab sosial perusahaan terbagi dua, defensif, hanya bergerak karena kewajiban hukum untuk menghindari sanksi, sedangkan proaktif secara sukarela menjadi solusi masalah sosial di lingkungan sebagai investasi jangka panjang. Jadi bagaimana perusahaan memandang tanggung jawab sosialnya atau CSR? Ada perusahaan eh, yang berada di level defensif. Mereka baru bergerak membersihkan limbah atau memberikan sumbangan kalau sudah ditegur masyarakat. Ini sering terjadi. Atau takut izin usahanya dicabut. Namun, manajemen modern yang sehat dan selaras dengan prinsip moral akan mengambil sikap proaktif. Mereka tak men, eh, mereka tak akan menunggu diminta. Sejak awal berdiri, mereka sudah merancang program yang bermanfaat, misalnya berkomitmen mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, aktif mendonasikan sebagian keuntungan untuk penghijauan, atau memberdayakan masyarakat sekitar sebagai mitra kerja. Tindakan proaktif ini tak hanya menyelamatkan lingkungan, tetapi juga menaikkan reputasi dan nilai perusahaan di mata publik. Selanjutnya, poin kedua yaitu struktur kepemilikan dan dunia UMKM. Nah, pertama adalah non korporasi. Nah, bentuk usaha non badan hukum, perseorangan, firma, dan CV. Tidak memisahkan mutlak aset pribadi dan bisnis, di mana dalam CV terdapat sekutu aktif sebagai pengelola operasional dan sekutu pasif sebagai penyetor modal. Jadi memasuki pembahasan mengenai legalitas kepemilikan usaha, kita mengenal kelompok bisnis non korporasi. Bentuk ini sangat umum dipilih oleh pelaku usaha pemula karena proses pendiriannya yang relatif lebih sederhana. Contohnya adalah bentuk CV. Di dalam CV kita mengenal dua jenis sekutu. Misalkan saya bertindak sebagai sekutu aktif yang mengelola operasional bisnis kuliner sehari-hari. Lalu saya mengajak rekan saya sebagai sekutu pasif yang hanya menanamkan modal dana investasi tanpa ikut pusing mengurus dapur produksi. Nah, namun di sini kelemahannya. Jika usaha ini mengalami kerugian besar, harta pribadi sekutu aktif bisa ikut tersita untuk melunasi hutang usaha tersebut. Selanjutnya ada badan hukum. Nah, PT adalah badan hukum formal dengan tanggung jawab pemegang saham terbatas sebesar modalnya.
Sementara koperasi berorientasi pada kesejahteraan anggota secara kekeluargaan dan yayasan bergerak di bidang sosial kemanusiaan non-profit. Nah, jadi sebaliknya, jika kita ingin memproteksi aset pribadi secara aman, kita harus meningkatkannya menjadi entitas berbadan hukum, seperti perseroan terbatas atau PT. Unggulan utama PT adalah prinsip kewajibannya terbatas. Artinya perusahaan dipandang sebagai manusia hukum yang terpisah dari pemiliknya. Sebagai studi kasus, kita pernah bisa pernah dengar Sritex kan? Nah, jadi kita bisa berkaca pada dinamika industri tekstil nasional seperti PT Sritex atau kode sahamnya itu SEAL yang dulu sempat menjadi perusahaan tekstil terbesar dan menjadi penyetor baju tentara lah untuk NATO apalagi gemuk sekali. Nah, ketika sebuah korporasi besar berbadan hukum menghadapi tekanan finansial atau apa ya istilahnya itu, restrukturisasi utang, proses hukumnya diselesaikan melalui koridor hukum aset perusahaan itu sendiri. Ya, sehingga harta pribadi pemegang sahamnya tetap terlindungi di bawah hukum yang sah. Nah, selanjutnya ada jalur wirausaha. Merintis dari nol memberikan kebebasan inovasi mutlak meski berisiko tinggi sejak awal ide. Sedangkan membeli bisnis atau waralaba menekan resiko kegagalan dengan memanfaatkan sistem merek dan rantai pasok yang sudah matang. Nah, jadi bagi kita yang ingin terjun ke dunia wirausaha itu ada 3 jalur masuk pasar yang bisa dipilih. Pertama, dalam merintis dari nol. Sebuah jalur yang penuh tantangan karena kita harus mengedukasi pasar dari awal. Seperti saat merintis brand lokal baru. Nah, jika ingin resiko yang lebih terstruktur, kita bisa mengambil jalur ketiga yaitu waralaba atau bisa disebut dengan franchise ya, franchise. Dengan franchise, kita tak perlu pusing memikirkan SOP, standar operasional, formula produk, atau strategi promosi, karena merek tersebut sudah dikenal luas nih oleh masyarakat dan memiliki sistem manajemen yang solid. Nah, selanjutnya ada catatan penting UMKM. UMKM menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia karena mendominasi penyerapan tenaga kerja nasional guna menggerakkan daya beli sekaligus terbukti paling tangguh dan fleksibel dalam menghadapi guncangan krisis dibanding korporasi besar. Jadi catatan penting di sini wajib kita garis bawahi adalah peran krusial UMKM di Indonesia. UMKM bukan sekedar pelengkap, melainkan motor penggerak ekonomi real karena mendominasi penyerapan tenaga kerja di negeri kita. Ketika korporasi-korporasi besar melakukan efisiensi atau pengurangan karyawan akibat tekanan ekonomi, seperti dulu COVID lah istilahnya ya, banyak sekali PHK massal gara-gara tekanan biaya dan lain sebagainya. Nah, sektor UMKM lah yang menampung dan menghidupkan kembali dapur masyarakat. Nah, oleh karena itu, penguatan manajemen operasional, pemasaran digital, dan legalitas pada skala UMKM menjadi kunci utama agar perekonomian daerah kita dapat terus berdikari dan tumbuh tangguh. Ya, selanjutnya poin ketiga yaitu eksekusi manajemen dan operasional. Pertama ada POAC, namanya ini ya. Fungsi manajemen terdiri dari planning, menetapkan visi dan strategi, organizing, mengalokasikan sumber daya dan struktur tim,
Leading memotivasi dan mengarahkan karyawan, dan controlling mengevaluasi hasil kerja dan melakukan koreksi. Jadi, keberhasilan internal sebuah organisasi sangat digerakkan oleh efektivitas manajemennya yang bertumpu pada fungsi POAC. Sebagai contoh, jika kita sedang mengelola kepanitiaan besar di kampus seperti kita mengadakan agenda seminar UMKM halal, kita harus menerapkan ini. Kita mulai dari planning untuk menentukan target audiens dan temanya. Lalu organizing dengan membagi tim menjadi divisi acara, pelengkap, dan humas. Di tengah jalan, selaku koordinator, kita melakukan leading untuk menjaga semangat tim. Terakhir, melalui controlling, kita mengevaluasi berkala perkembangan kerja tiap divisi untuk memastikan acara berjalan sesuai rencana awal. Selanjutnya ada siklus manajemen sumber daya manusia, singkatannya itu MSDM. Fungsi MSDM meliputi analisis jabatan, rekrutmen untuk menetapkan menetapkan kualifikasi serta menjaring talenta terbaik untuk kompensasi dan hubungan industrial untuk menyusun penggajian yang adil sekaligus menjaga kehormatan internal perusahaan. Jadi, SDM adalah aset paling berharga dalam bisnis. Siklus MSDM memastikan kita mendapatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Prosesnya dimulai dari analisis jabatan untuk tahu kualifikasi apa yang dicari, baru kemudian membuka rekrutmen. Setelah karyawan masuk, perusahaan wajib merancang kompensasi atau sistem upah yang adil agar mereka termotivasi dan loyal terhadap perusahaan. Tak kalah penting adalah aspek hubungan industrial, yaitu menjaga iklim kerja yang harmonis antara pemilik bisnis dan pekerja agar operasional tak terganggu oleh aksi demonstrasi atau mogok kerja. Nah, selanjutnya ada teknik produksi modern, just in time, JIT, mengefisiensikan produk dengan mendatangkan bahan baku saat siap dirakit. Sementara manajemen proyek menggunakan Gantt chart sebagai visualisasi progres harian seperti harian dan per untuk memetakan jalur kritis antar tugas. Jadi di lini produksi modern, efisiensi waktu dan biaya adalah kunci utama daya saing. Contoh penerapannya adalah sistem just in time, JIT tadi, yang menghemat biaya sewa gedung secara drastis. Karena bahan baku baru dipesan dari pemasok tepat saat akan diolah. Untuk memastikan semua proses ini tepat waktu, manajemen menggunakan alat penjadwalan seperti Gantt chart tadi yang saya sebutkan di awal. Bentuknya menyerupai diagram batang ya, yang memperlihatkan grafik linear pengerjaan tugas harian sehingga kita bisa melihat bagian mana yang berjalan lancar dan bagian mana yang tertunda. Selanjutnya ada penjamin mutu, PQM istilahnya. Melibatkan seluruh elemen organisasi untuk perbaikan berkelanjutan demi kepuasan pelanggan. Sementara sertifikasi ISO adalah bukti resmi bahwa sistem manajemen perusahaan telah lolos uji kualitas standar internasional. Jadi produk yang murah tak akan bertahan lama jika kualitasnya buruk. Melalui Total Quality Management yang tadi TQM itu, setiap karyawan dari staf kebersihan hingga direktur bertanggung jawab menjaga kualitas kerja. Ketika standar mutu internal sudah matang, perusahaan dapat mengejar sertifikasi ISO. Memiliki sertifikasi ISO bukan sekedar pajangan, melainkan sebuah pengakuan global yang meningkat
meningkatkan kepercayaan konsumen secara drastis sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas hingga tingkat internasional. Selanjutnya, nah di sini ada contoh Gancat ya. Jadi di sini Gantt itu digunakan sebagai visual yang menampilkan jadwal. Nah, ini ada jadwal planning, packaging, marketing, sales, koleksi statistik ya. Jadi dia itu digunakan sebagai jadwal tugas di sepanjang garis waktu gitu. Selanjutnya poin keempat yaitu strategi pemasaran dan segmen pasar. Pertama adalah jenis kegunaan atau utility. From utility mengubah bahan jadi bernilai tinggi. Time utility menyediakan produk saat dibutuhkan. Place utility memastikan ketersediaan di lokasi yang mudah dijangkau dan possession utility mempermudah proses transaksi pengalihan hak milik. Jadi, pada dasarnya adalah seni menghantarkan nilai melalui penciptaan kegunaan atau utility. Contohnya, mari kita bedah produk kuliner Wisal Mayu tadi sudah saya bahas. Nilai bentuk tercipta saat kita mengubah tepung terigu seharga 13.000 hingga 15.000 rupiah menjadi risoles yang lezat. Nilai waktu dan tempat kita penuhi dengan menyediakan hangat-hangat di gerai strategi kota Samarinda atau melalui pesanan online saat jam produktif di siang hari. Terakhir, nilai kepemilikan kita pemudah dengan menyediakan opsi pembayaran digital seperti QRIS atau melalui GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Sehingga konsumen bisa dengan praktis memiliki produk kita. Selanjutnya ada variabel segmentasi pasar. Geografis dan demografis memetakan pasar berdasarkan lokasi dan karakteristik populasi. Psiko, psikografis dan perilaku membaginya lewat gaya hidup dan pola belanja, sementara geodemografis mengombinasikan data area dengan tren penduduk setempat. Jadi sebelum menjual produk, kita wajib membagi pasar yang luas menjadi kelompok-kelompok kecil yang homogen melalui segmentasi. Sebagai ilustrasi praktis ya, jika kita menjual makanan tradisional premium yang bersertifikat halal, segmen geografis kita adalah masyarakat perkotaan. Secara demografis, targetnya adalah kelas pekerja berpendapatan menengah ke atas. Secara psikografis, kita menyasar mereka yang peduli pada gaya hidup praktis namun tetap memprioritaskan kehalalan produk. Secara perilaku, mereka adalah tipe konsumen yang rutin membeli cemilan berkualitas tinggi untuk konsumsi keluarga atau rapat di kantor. Selanjutnya ada level persaingan. Persaingan substitusi terjadi antar produk berbeda bentuk yang memenuhi kebutuhan sama. Persaingan merek adalah kompetisi langsung produk sejenis. Sementara persaingan internasional mempertemukan produk lokal dengan produk impor di pasar domestik dan global. Jadi dalam memutuskan strategi pemasaran, kita juga harus jeli menganalisis data persaingan yang terbagi menjadi 3 level. Pertama adalah persaingan merek, yaitu saat produk risoles yang kita eh, produk risoles kita bersaing langsung dengan sesama penjual, risoles di area kita yang sama. Kedua adalah persaingan substitusi di mana kompetitor kita sebenarnya bukan sesama penjual risoles, melainkan makanan alternatif lain seperti roti atau siomay yang sama-sama bisa mengenyangkan perut konsumen saat lapar. Terakhir adalah persaingan internasional. Tantangan besar di mana brand kuliner lokal atau UMKM kita harus eh, mampu bersaing secara kualitas dan daya tarik visual dengan waralaba makanan cepat saji
multinasional yang masuk ke daerah kita. Selanjutnya, poin kelima yaitu bauran pemasaran dan perilaku konsumen. Pertama adalah bauran pemasaran. Produk menciptakan keunikan dan nilai pembeda. Price menetapkan harga kompetitif yang menguntungkan. Place menentukan jalur distribusi fisik maupun digital yang efektif. Dan promosi mengomunikasikan produk untuk menarik minat pasar. Jadi, setelah menentukan segmen pasar, kita mengeksekusinya menggunakan senjata utama pemasaran, yaitu bauran pemasaran atau 4P. Sebagai contoh real, mari kita terapkan pada bisnis Visual Mayo. Visual Mayo. Dari segi produk, kita melakukan diferensiasi dengan menghadirkan kulit visualis yang ekstra banyak dan isian saus mayones yang racikan khusus yang gurih. Dari segi price, harga ditetapkan pas di kantong mahasiswa atau pekerja di Kalimantan Timur. Misalkan kita menetapkan harga di 4.000 hingga 5.000 per biji. Untuk place, kita mendistribusikannya lewat gerai fisik yang strategis di Samarinda sekaligus mendaftarkan usaha kita di platform seperti GoFood, GrabFood, dan Shopee Food nih, dan lain sebagainya. Itu agar jangkauannya lebih luas. Terakhir dari sisi promosi, kita membuat konten video pendek yang estetik dan mengunggah selera di TikTok atau Instagram yang memicu hook atau visual bagi audiens. Visualnya, isiannya, misalkan mayonya lumer gitu. Enak sekali itu. Selanjutnya ada tahapan pembelian konsumen. Pengenalan masalah dan pencarian informasi dimulai saat konsumen menyadari kebutuhan, lalu mencari solusi, evaluasi, dan keputusan pembelian melibatkan pembandingan produk hingga transaksi. Sementara perilaku pasca pembelian menetapkan tingkat kepuasan yang berdampak pada loyalitas atau kekecewaan konsumen. Jadi seorang pemasar yang hebat harus mampu membaca jalan pikiran konsumen yang melalui ada 5 tahapan di sini. Proses pembelian. Nah, mari kita ilustrasikan sehari-hari. Tahap pertama, kayak seorang mahasiswa masa lapar di sela-sela jam kuliah sore yang padat, kayak pengenalan masalah. Tahap kedua, dia membuka Instagram atau bertanya ke temannya tentang cemilan terdekat yang enak, itu cari informasi. Tahap ketiga, dia membandingkan antara membeli risoles lokal kita atau membeli roti di toko seberang jalan. Nah, ini maksudnya evaluasi alternatif. Tahap keempat, karena melihat review risoles kita sangat lumer, halal lagi, dia memutuskan untuk memesannya. Ya, ini keputusan pembelian. Tahap kelima, setelah memakannya, jika rasanya benar-benar lezat, dia akan merasa sangat puas dan besok akan memesan kembali. Ini pasca pembelian. Tugas kita adalah mengawal setiap tahapan ini agar berjalan mulus. Selanjutnya ada metode riset pemasaran. Observasi dan survei mengumpulkan data lewat pengamatan langsung atau kuesioner massal. Sementara kelompok fokus dan eksperimen menggali insight mendalam via diskusi kelompok kecil atau uji coba produk di pasar terbatas. Sorry. Jadi, agar keputusan bauran pemasaran kita tak salah sasaran, kita wajib melakukan riset pasar secara ilmiah untuk mendapatkan data primer. Ada 4 metode utama yang bisa kita kombinasikan. Kita bisa menggunakan observasi, misalnya dengan memantau langsung menu apa yang paling sering dipesan konsumen di kafe lokal Samarinda.
Kita juga bisa menyebarkan survei online untuk mengetahui berapa anggaran rata-rata yang dikeluarkan mahasiswa untuk membeli cemilan. Nah, jika ingin meluncurkan varian baru, kita bisa melakukan eksperimen dengan membagikan sampel gratis ke beberapa orang untuk mengumpulkan mereka dalam kelompok fokus untuk berdiskusi secara mendalam mengenai rasa, kemasan, hingga harga ideal produk kita sebelum dilempar secara resmi ke pasar luas. Selanjutnya, poin keenam yaitu mengelola modal dan daya tahan bisnis. Pertama, ada formula bunga majemuk dan aturan 72. Bunga majemuk adalah konsep investasi saat bunga yang dihasilkan ikut menghasilkan bunga kembali. Nah, ini ada rumusnya ya, di mana jumlah akhir sama dengan modal awal dikali dengan 1 ditambah tingkat suku bunga, lalu dipangkatkan waktu atau periode. Sementara aturan 72 adalah metode cepat untuk menghitung estimasi waktu yang dibutuhkan agar modal berlipat ganda. Nah, di sini rumusnya waktu sama dengan 72 per tingkat suku bunga. Jadi memasuki aspek krusial dalam bisnis, yaitu manajemen keuangan dan modal, kita harus memahami bahwa uang memiliki nilai waktu. Melalui formula bunga majemuk, kita bisa melihat berbagai modal yang diinvestasikan kembali secara konsisten akan tumbuh secara eksponensial dari waktu ke waktu karena adanya efek akumulasi bunga berbunga. Jika ingin menghitung pertumbuhan modal secara instan, kita bisa menggunakan aturan 72. Nah, sebagai contoh di sini ya, jika kita menginvestasikan perusahaan pada instrumen syariah dengan imbal hasil atau profit sharing sebesar 6% per tahun, maka waktu yang dibutuhkan agar modal tersebut berlipat ganda menjadi 2 kali lipat adalah 72 dibagi 6, yaitu sekitar 12 tahun. Nah, selanjutnya ada unsur daya tahan perusahaan. Solidaritas dan likuiditas mengukur kepercayaan manajemen serta kemampuan melunasi hutang jangka pendek. Solvabilitas dan credit standing menilai pemenuhan total utang jangka panjang dan hmm, reputasi kelayakan kredit. Sementara rentabilitas adalah kemampuan perusahaan menghasilkan laba optimal dari modal yang dimiliki. Jadi dalam mengelola keuangan, seorang manajer tidak boleh hanya fokus pada penjualan, tetapi wajib menjaga daya tahan atau kesehatan finansial perusahaan melalui 5 indikator utama. Pertama, solidaritas yang landasan moral dan kepercayaan internal tim. Kedua, adalah likuiditas, kemampuan kita membayar utang jangka pendek. Misalnya, apakah kita cukup untuk membayar gaji karyawan Wistoles bulan depan. Ketiga adalah solvabilitas, jaminan aset kita terhadap utang jangka panjang. Keempat adalah credit standing, seberapa dipercaya bisnis kita di mata perbankan untuk mendapat suntikan dana tambahan. Dan kelima adalah rentabilitas, seberapa efisien modal kita bekerja untuk menghasilkan profit yang berkah. Selanjutnya ada manfaat perusahaan terbuka. Nah, sumber pendanaan jangka panjang memberikan akses modal besar dan bursa, modal besar dari bursa saham tanpa beban bunga. Sementara meningkatkan company value dan kita menaikkan valuasi pasar secara objektif sekaligus memperkuat reputasi bisnis di mata publik. Jadi mengenai transformasi korporasi menjadi perusahaan terbuka atau go public, IPO sebutannya itu, mengapa banyak perusahaan besar memutuskan untuk melantai di bursa efek? Nah ini, manfaat utamanya adalah memperoleh akses pendanaan jangka panjang yang sangat besar langsung dari masyarakat melalui penjualan saham.
Dana segar ini bisa kita gunakan untuk ekspansi besar-besaran. Misalnya membuka pabrik pengelolaan makanan baru atau membuka cabang di seluruh Indonesia. Selain itu, status TBK atau perusahaan terbuka di belakang nama perusahaan sebagai otomatis mendongkrak citra, kredibilitas, dan nilai perusahaan di mata global, serta memastikan keberlangsungan usaha yang lebih berkelanjutan karena dijalankan dengan tata kelola dan transparansi. Selanjutnya, poin ketujuh yaitu transformasi digital dan mitigasi resiko. Nah, pertama ada dampak teknologi informasi. Nah, kantor jinjing memungkinkan fleksibilitas kerja jarak jauh secara digital. Organisasi ramping, menyederhanakan struktur agar keputusan lebih cepat dan hemat biaya. Sedangkan pertukaran global menghapus batas geografis untuk transaksi dan kolaborasi antar negara. Jadi, era transformasi digital ini, teknologi informasi bukan lagi sekedar alat bantu, melainkan pengubah arah permainan bisnis. Dampak pertama yang sangat terasa adalah lahirnya konsep kantor jinjing. Sekarang, untuk mengelola bisnis, kita nggak harus duduk diam di kantor. Ya, nggak perlu kita duduk diam di kantor gitu. Selama ada laptop dan jaringan internet, kita bisa memantau penjualan atau berkoordinasi di mana saja. Teknologi informasi juga menciptakan organisasi ramping. Nah, alur birokrasi yang tadinya panjang dan berbelit-belit kini dipangkas oleh sistem otomatis, sehingga bisnis bisa bergerak lebih lincah dan terakhir melalui pertukaran global. Nah, produk lokal atau UMKM kita di Samarinda hari ini berpotensi, ada potensi ini, potensi dipasarkan atau diakses oleh konsumen di seluruh penjuru dunia dengan sangat mudah. Selanjutnya ada mengasah daya saing teknologi informasi. Data warehousing berfungsi mengumpulkan dan menyimpan data bisnis dari berbagai sumber secara terpusat, sedangkan data mining menghasilkan data tersebut untuk menemukan tren dan pola sebagai dasar strategi bisnis. Jadi lalu bagaimana cara bisnis mengasah daya saingnya lewat teknologi informasi? Bagus. Kuncinya ada pada pengelolaan data. Kita mengenal istilah data warehousing, data mining. Sederhananya, setiap kali konsumen bertransaksi di toko kita, data tersebut disimpan rapi di dalam gudang data elektronik. Tugas kita selanjutnya sebagai manajer adalah melakukan penggalian data atau data mining. Kita analisis data tersebut, produk apa yang laris di hari libur, jam berapa konsumen paling sering belanja. Melalui analisis pola ini, kita bisa mengambil keputusan berbasis data yang sangat akurat. Mulai dari merancang menu baru hingga menentukan strategi diskon yang tepat sasaran. Selanjutnya ada resiko dan ancaman teknologi informasi. Nah, ini sering banget terjadi. Hacker menyusup ke sistem mencuri data dan pencurian identitas dan virus menyalahgunakan data pribadi dan merusak sistem. Sedangkan spyware dan spam mengintai aktivitas digital serta mengganggu komunikasi email bisnis. Jadi di balik semua kemudahan digital tersebut, ada bayang-bayang risiko besar yang wajib kita waspadai. Keamanan informasi menjadi pertaruhan. Kita harus siap menghadapi ancaman dari berbagai para hacker yang mencoba membobol sistem keuangan keuangan kita, karena hacker ini paling sering mengincar sistem keuangan pada perusahaan. Ada juga ancaman pencurian identitas yang menyasar data pribadi serangan virus yang bisa menghapus seluruh pembukaan digital kita dalam sekejap, hingga gangguan spyware dan spam.
yang mengintai aktivitas perusahaan atau memenuhi kotak masuk email kita dengan tautan palsu yang berbahaya atau phishing. Nah, biasanya ini kalau di email ya, biasanya kalau paling sering dengar kasus itu adalah undangan, undangan pakai aplikasi gede gitu. Apa ini undangan kok aplikasinya harus dengan aplikasi besar gitu bisa 20 MB, bisa 1 GB, apa undangan. Nah, itu bahaya, itu adalah spam. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah pelindungan IT. Firewall dan enkripsi menyaring akses ilegal dan mengunci data sensitif, antivirus dan anti-spyware, mendeteksi serta membasmi program berbahaya. Sedangkan etika teknologi informasi personal memastikan pengguna memanfaatkan fasilitas teknologi secara aman dan bertanggung jawab. Jadi sebagai benteng pertahanan, perusahaan wajib menerapkan langkah pelindungan yang berlapis. Pertama, kita pasang firewall sebagai gerbang penyaring jaringan dan penerapan enkripsi data agar informasi keuangan kita tidak bisa diintip orang lain. Kedua, kita pastikan seluruh gawai operasional dilindungi oleh antivirus dan anti-spyware yang selalu diperbarui. Namun benteng teknis ini akan sia-sia tanpa adanya pilar ketiga yaitu etika teknologi informasi personal. Seluruh elemen dalam perusahaan harus memiliki kesadaran moral dan menjaga kerahasiaan kata sandi, tidak sembarangan mengunduh file asing, dan bijak memanfaatkan fasilitas digital demi kemaslahatan bersama. Selanjutnya poin ke-8 yaitu paradigma dan aktivitas bisnis Islam. Pertama ada landasan teologis bisnis Islam. Dalam surah An-Nisa ayat 29 melarang perolehan harta secara batil dan mewajibkan transaksi atas dasar kerelaan. Sedangkan dari surah An-Nur ayat 37 sampai ayat 38 memuji pelaku bisnis yang perdagangan dan aktivitas dunianya tak melalaikan diri dari ibadahnya kepada Allah. Jadi setelah kita membedah aspek manajemen modern dari sisi konvensional, ini kita masuk pada bagian akhir fundamental, yaitu paradigma bisnis Islam. Bisnis dalam Islam bukan sekedar urusan perut atau duniawi, melainkan bagian dari ibadah landasan teologisnya yang sangat kuat. Dalam surah An-Nisa ayat 29, Allah melarang kita memakan harta sesama dengan cara yang batil dan menegaskan bahwa transaksi wajib didasarkan atas asas kerelaan atau suka sama suka tanpa ada unsur paksaan atau penipuan. Kemudian dalam surah An-Nur ayat 37 sampai ayat 38, kita diingatkan untuk menjadi pengusaha tangguh yang aktivitas perdagangan besarnya di dunia sama sekali tak melalaikan kita dari kewajiban mengingat Allah, sholat, dan berzakat. Selanjutnya ada larangan utama syariah. Nah, ini bisa mungkin pernah kalian dengar ya. Riba dan gharar. Melarang pengambilan tambahan modal yang eksploitatif serta transaksi yang mengandung ketidakpastian atau unsur penipuan. Sedangkan maisir dan zalim melarang segala bentuk spekulasi untung-untungan serta tindakan ketidakadilan yang merugikan hak pihak lain dalam bisnis. Jadi agar bisnis kita mendapatkan keberkahan dan bernilai pahala, ada 4 rambu-rambu atau larangan utama dalam syariah yaitu wajib kita hindari. Ini wajib sekali untuk kita sebagai bisnis ya, pembisnis untuk kita hindari. Pertama adalah riba. Ini sering sekali. Seperti bunga yang menjerat. Kedua, gharor, yaitu ketidakjelasan. Misalnya kita menjual barang yang kualitas atau kuantitasnya disembunyikan dari pembeli. Ketiga adalah maisir,
segala bentuk spekulasi yang sifatnya untung-untungan atau perjudian. Dan keempat yaitu zolim, itu menaruh suatu tidak pada tempatnya, seperti menahan upah pekerja, mengurangi timbangan takaran dagangan men- kita. Menjauhi empat hal ini adalah kunci utama kebersihan harta dalam bisnis. Selanjutnya ada aktivitas utama bisnis Islam. Produk halal dan pemesanan Islami menjamin rantai pasok sertifikasi halal dan pemasaran dilakukan secara jujur. Sedangkan inovasi produk dan pengelolaan keuangan berfokus pada pengembangan produk yang maslahat serta manajemen keuangan akuntabel bebas dari riba. Jadi bagaimana kita mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah tersebut ke dalam aktivitas operasional real. Ada 4 pilar utama yang harus kita jalankan. Pertama, produk halal. Seluruh proses hulu ke hilir wajib bersih dan tersertifikasi halal. Contohnya penerapannya adalah target riset lapangan kita pada UMKM resmi di Samarinda yang sudah memiliki sertifikasi resmi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau singkatannya itu BPJPH kalau nggak salah. Kedua, pemasaran Islami, di mana kita berpromosi secara jujur tanpa melebih-lebihkan yang tidak sesuai fakta. Ketiga, inovasi produk yang selalu berorientasi pada peningkatan kualitas demi kemaslahatan konsumen. Dan keempat, pengelolaan keuangan, yaitu melakukan pencatatan akuntansi yang rapi secara transparan serta menjauhi modal dari lembaga keuangan non-syariah. Memasuki bagian terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari seluruh rangkaian materi ini adalah bahwa kesuksesan sebuah bisnis dari era modern tak hanya ditentukan oleh kemampuan manajemen dalam mencapai profitabilitas finansial dan menciptakan nilai tambah produk, melainkan juga dari kemampuannya beradaptasi secara adaptif terhadap lingkungan eksternal makro, mengoptimalkan tata kelola internal melalui fungsi POAC tadi, siklus MSDM sehat, efisiensi rantai produk modern, ya, serta ketangkasan transformasi digital yang aman, di mana bagi kita di Indonesia seluruh pilar manajemen modern tersebut menjadi jauh lebih kokoh, beretika, dan berkelanjutan secara jangka panjang ketika diintegrasikan secara selaras dengan nilai-nilai kepatuhan syariah. Bisnis Islam yang berlandaskan asas kerelaan, keadilan, dan kemaslahatan umat. Memasuki bagian terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari seluruh rangkaian materi ini adalah bahwa kesuksesan sebuah bisnis dari era modern tak hanya ditentukan oleh kemampuan manajemen dalam mencapai profitabilitas finansial dan menciptakan nilai tambah produk, melainkan juga dari kemampuannya. Baik, segitu saja hasil dari presentasi saya terkait dengan pertemuan 1 sampai pertemuan 15 dari mata kuliah pengantar bisnis. Dan juga saya mohon maaf kepada dosen dan rekan-rekan sekalian, kalau semisal dalam penyampaian materi ini, ya saya terbata-bata ya. Karena saya apa buat video ini tanpa di skip, langsung saya buat ini videonya dari slide 1 dan slide terakhir. Oh ya, dan juga tatapan saya ini kalau saya tatapannya ke bawah karena saya juga lihat catatan tambahan ya, karena kan biasanya saya kalau misalkan presentasi itu sering bawa catatan tambahan untuk menambahkan sekiranya apa materi atau poin-poin tadi itu yang sekiranya perlu ditambah. Baik, cukup itu saja dari presentasi saya. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf ya kalau sekiranya ada salah kata, tutur kata penyampaian materi. Saya ucapkan terima kasih atas nama Andi Muhammad Jul Fadli. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.